mahasiswa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Dr. Sairun, yang saya hormati Bapak Warik 1, Bapak Warik 2, Pak Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Tadi saya lihat Ibu hampir seluruh dekan ada di sini. Tapi sudah Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Ketua Unit Penjaminan Mutu, Bapak Kepala LPPN, rekan-rekan Sivitas Akademika Fakultas Perikanan dan Kelautan, Bapak Mantan Dekan Fakultas Perikanan Pak Irhan, Dr. Irhan, Bapak Bapak Surahman, Mantan Ketua Senat Fakultas Perikanan dan Kelautan Bapak Tamrin Ali Ibrahim, saya hormati. Izinkan saya pada pagi menjelang siang ini untuk menyampaikan visi misi saya sebagai calon dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan periode 2023-2027. Visi ini dibangun, visi dan program saya ini dibangun atas 3 komponen besar. Yang pertama adalah program MBKM, kemudian statuta dan register Universitas Sairun, serta transformasi pendidikan dalam IKU, perguruan tinggi. Visi saya ke depan itu mewujudkan Fakultas Perikanan dan Kelautan yang unggul, berdaya saing tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kepulauan. Adapun misi memaksimalkan kualitas tridharma berkelanjutan berbasis kepulauan, kemudian mengembangkan mutu penelitian dan inovasi berbasis kepulauan dan berdampak global, mendorong peran Sivitas Akademika dalam membagi hidup masyarakat, kemudian mewujudkan tata kelola berbasis digital, mandiri, dan akuntabel. Kemudian ada 4 tujuan dalam visi ini. Pertama, tersedianya pelayanan pendidikan berorientasi global serta inovatif melalui lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, tersedianya SDM unggul yang berorientasi pada rekognisi internasional melalui publikasi. Kemudian terjalinnya kerjasama dengan mitra dunia usaha, dunia industri, dalam hal ini DUDI atau LSM, pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam hal penyerapan alumni dan distribusi kegiatan MBKM. Kemudian yang keempat, terwujudnya tata kelola berbasis digital, mandiri, dan akuntabel. Program kerja saya yang pertama, karena Unhair adalah sekarang dalam BLU, maka kita harus menyiapkan inkubator bisnis, dan saya pikir kita memiliki sumber daya potensi yang ada. Di situ kita mulai, karena saya pernah lihat banyak pengalaman bisnis yang diawali dari yang besar biasanya runtuh, tapi bisnis yang kita awali dari yang kecil biasanya akan bertahan dan berkelanjutan. Nah, di sini inkubator bisnis ini nanti kita kembangkan di wilayah Bangkok bersama Fakultas Pertanian dalam perikanan pertanian terintegrasi terpadu berkelanjutan, di mana di dalam lahan di kampus Bangkok itu akan dikembangkan berbagai unit bisnis. Salah satunya adalah unit bisnis di perikanan yang kemudian terintegrasi dengan pertanian, sehingga dalam suatu masa mungkin 2 atau 3 tahun. Tapi bisnis ini diawali dari sekarang sudah ada, saya lihat di media sosial, Fakultas Pertanian telah memulai dengan membangun kandang yang cukup banyak, dan itu akan bisa awali dari unit bisnis lain, misalnya peternakan, perikanan yang saling menunjang, yang pada akhirnya misalnya bisnis peternakan itu akan bisa kita gunakan sebagai sumber energi terbarukan, kita bisa menciptakan biogas dan sebagainya. Nah, dalam tahap awal inkubator bisnis di Bangkok ini kita bisa menyalurkan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan untuk melakukan kegiatan MBKM di sana, yang kita usahakan misalnya dalam pengembangan perikanan di Bangkok itu
kita usahakan bisa selesai dalam satu siklus produksi. Jadi mulai dari kita tebar benih sampai kita panen itu bisa dilakukan oleh satu kelompok mahasiswa MBKM. Nah, kita, maaf saya agak kecil di sini, tapi kita harus punya brand. Kalau kita mau berdagang, kita harus punya merek. Nah, di sini kegiatan ini apabila terlaksana semua jalan, maka bukan hanya akan mendatangkan keuntungan bagi kita, tapi masyarakat luas pun akan bisa menikmati hasilnya melalui Edu Mina Agri Wisata yang bisa berkembang sana. Kampus-kampus besar dia punya unit bisnis seperti ini misalnya. IPB punya kebun pertanian yang kebun buah, dia jadi wisatawan itu berkunjung ke sana bisa edukasi. Kalau kegiatan ini berkembang di kampus Bangkok, maka kegiatan penelitian, pengabdian, dan segalanya dalam pendidikan perguruan tinggi itu akan bisa dilaksanakan di sini. Saya juga, kalau ini terjadi, kita memiliki brand yang saya namakan sebagai ini adalah wilayah kampus Bangkok. Saya punya tagline itu satu lahan beragam manfaat untuk kemajuan dan kemanusiaan. Ada brand satu yang saya taruh di atas ini itu adalah V-Mart. Semestinya saya bikin brand itu Fish-Mart, tapi kalau fish itu nanti terlalu vulgar, itu perikanan. Tetapi saya mencoba membuat satu brand yang namanya V-Mart. Kemudian produk-produk kita nanti salurkan lewat V-Mart ini. Nah, kalau ini nanti bisa diimplementasikan, nanti kita mulai dari V-Mart. Kemudian wilayah ini itu nanti dikembangkan Edu Mina Agri Wisata. Ketika perikanan pertanian terintegrasi terpadu berkelanjutan itu jalan, maka wilayah ini akan jadi Edu Mina Agri Wisata. Jadi wisata edukasi pertanian dan perikanan terintegrasi di Bangkok. Sehingga data penduduk Maluku Utara itu hampir sebagian besar yang 1,3 juta, lebih dari 50% penduduk Maluku Utara itu hidup di Pulau Halmahera. Dan itu bisa kita kembangkan untuk jangka saat ini dan akan datang. Kemudian inkubator bisnis yang kedua itu adalah fasilitas laboratorium basah di Castella. Ini adalah suatu laboratorium yang sebenarnya potensial kita kembangkan. Kemarin beberapa waktu lalu sudah dilakukan oleh Pak Dr. Muhammad Aris. Itu untuk kita produksi, mungkin dari skala kita jangan yang besar-besar dulu, tapi ini kelas 100-200 kilo terhadap spesies-spesies atau organisme bernilai ekonomis tinggi, karena misalnya udang yang kita budidayakan atau kita pelihara di Castella, karena dia dekat dengan laut, jadi kita tidak kesulitan di dalam mendapat kadar garam untuk pertumbuhan ini atau salinitas air pale untuk mendukung kehidupan udang di sini. Teknis pelaksanaannya banyak, tenaga-tenaga kami di perikanan itu yang kapabel terhadap pelaksanaan ini. Nah, di sini setelah berkembang, ini akan menjadi Edu Mina Wisata. Jadi tadi kalau di Sofivi Edu Agri Wisata, maka di Castella itu akan jadi Edu Mina Wisata. Jadi wisata perikanan. Orang datang ke sana itu bisa menikmati bagaimana ikan dibesarkan, udang dibesarkan, tapi dia juga bisa menikmati dalam bentuk masaknya. Jadi bisa saja. 4 menit lagi, Pak. Oke. Boleh akselerasi. Saya punya program kerja selanjutnya. Saya menyadari memang bahwa kita jumlah mahasiswa yang cenderung turun. Pada tahun 2020 kita punya mahasiswa sangat sedikit. Ada program studi yang tidak ada peminatnya di SNSB, salah satu program studi yang lain itu banyak 8, sehingga akan kami sangat fokus di dalam melaksanakan ini secara masif. Jadi sosialisasi yang akan kami lakukan itu masif, tanpa batas, tanpa jarak. Jadi bisa kita lewat dengan media sosial, bikin video seperti publikasi-publikasi universitas lain di luar. Kemudian MBKM ini tadi, program tadi itu kita bekerja sama dengan Dudi, LSM, pemerintah itu kemudian untuk menyalurkan mahasiswa MBKM ke dunia usaha, dunia industri untuk meningkatkan kualitas lulusan kita, karena tujuan MBKM itu adalah meningkatkan kualitas lulusan. Selanjutnya adalah membangun network atau kerjasama dengan Q100 University. Jadi universitas-universitas terbaik 100 di Indonesia akan kita bekerja sama untuk bisa saya sister fakultas atau bagaimana,
nanti kita coba bangun. Kemudian publikasi jurnal bereputasi. Saya rasa yang ini lektor-lektor kepala sekarang dituntut minimal Sinta 2-3 dalam satu periode itu, sehingga ini akan tidak terlalu bermasalah. Yang berikut di tahun 2024 kita berusaha melakukan tata kelola berbasis digital dengan membuat aplikasi-aplikasi yang memudahkan mahasiswa untuk mengakses dan dosen untuk mengakses aktivitas-aktivitas akademik mulai dari ujian dan ujian selanjutnya, sehingga itu bisa terdata dengan baik dan memudahkan kita dalam proses akreditasi. Upaya membuka program studi S3, saya berupaya membuka program studi S3 kalau berupaya, karena begini, ada ketentuan di dalam angka kredit yang harus jadi profesor itu minimal menguji S3, membimbing S3, dan ini akan kami sediakan, tapi S3-nya multidisiplin. Kemudian akreditasi satu program studi unggul, sudah ada ilmu kelautan terakreditasi A, ya kita akan akreditasi unggul pada tahun 2024. Kemudian akreditasi jurnal yang ada saat ini itu jurnal ilmu kelautan tropis kepulauan, ya Sinta 2 atau Sinta 3, dan akreditasi jurnal Himeselium padat yang sudah ada. Kemudian peningkatan publikasi jurnal terindeks bereputasi. Jadi nanti dengan kebijakan-kebijakan tertentu mungkin dosen yang sulit mempublikasikan akan dibantu dengan anggaran tertentu untuk biaya publikasi. Selanjutnya membuat jurnal pengabdian pada masyarakat. Kita berusaha, selama ini kita punya pengabdian banyak tapi tidak publikasi baik. Prestasi akademik akan meningkat di tahun 26, mulai dari masa lulusan kita yang 5,4 tahun dengan IP rata-rata kita di atas 3,4, tapi masa lulusan kita masih lama. Kemudian di tahun 2027 atau di akhir 26 itu kita memiliki profesor, saya proyeksikan mungkin 4, paling sedikit 2, tapi bisa kita proyeksikan 4 atau 4% ini. Kemudian associate profesor atau lektor kepala kita akan memiliki sekitar 41 orang dan presentasi kita 50%, sedangkan dokter kita di tahun 2027 atau dari proses sekarang sampai 2027 itu akan bertambah menjadi 44 orang atau sekitar 53,6%. Demikian pemaparan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.